Aku cerita Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fadilah? Jumpa lagi bersama saya Wulan, kali ini di podcast Cerita Fadilah. Sahabat, seperti biasa, di Cerita Fadilah ini kita akan ngobrol bareng orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Nah, kali ini kita akan berbicara seputar dunia usaha atau bisnis. Nah, kira-kira apa ya? Kalau sahabat Fadilah sudah lihat di atas meja saya, ini sudah ada goodie bag berwarna kuning, coklat. Nah, ini identik sekali. Pasti sudah tahu. Kira-kira saya bakalan ngobrol dengan siapa? Langsung saja, saya akan sapa bintang tamu saya pada hari ini. Ada Mbak Sarah Haris. Assalamualaikum Mbak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Mbak? Alhamdulillah luar biasa, sehat sekali. Saya seneng banget hari ini bisa ketemu dan bisa ngobrol dengan Mbak Sarah. Luar biasa. Alhamdulillah, senang juga bisa diajak ke podcast Cerita Fadilah, suatu kebanggaan untuk Sarah sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Sarah, di tengah kesibukan Mbak Sarah ya, masih bisa menyempatkan untuk datang ke Bang Fadilah. Kita ngobrol-ngobrol nih Mbak. Kita bakalan kulik-kulik nih seperti apa rahasia sukses dari seorang Sarah Haris, owner dari Sarah Bakery. Mungkin boleh cerita sedikit Mbak Sarah, apa sih Mbak kegiatannya kalau sekarang? Sarah masih sibuk di bakery, monitoring gitu ya. Terus juga sambil produksi juga sesekali, lihat anak-anak, terus ngajarin training anak-anak untuk membuat kue yang enak, kue yang unik gitu. Mbak Sarah langsung terjun ke dapur? Kalau untuk setiap hari tidak, tapi karena sudah ada kepala produksi, sudah ada kepala kadifnya, jadi mereka yang setiap hari terjun di lapangan. Sarah sekarang itu lebih ke manage ya untuk anak-anak produksi maupun di toko. Gitu. Tapi sekali-kali juga harus terjun, apalagi kalau ada produk-produk baru, gitu, itu harus terjun langsung ke lapangan. Berarti ide-ide dari semua yang ada di Sarah Bakery itu dari Mbak Sarah langsung berarti. Betul, ya Mbak ya? Iya. Terus gimana sih Mbak rahasianya biar bisa ada ide ini, besok apa lagi ya, besok apa lagi ya? Mbak Sarah dapat ide tuh pas kapan atau dari mana gitu loh Mbak? Kalau untuk ide kue-kue terbaru tuh setiap bulan ya, setiap bulan tuh kita ada kue terbaru yang harus kita luncurkan gitu ya. Jadi kue-kue yang tidak booming lagi atau tidak laris lagi di pasaran itu kita hilangkan, diganti dengan kue-kue terbaru. Bisa kita lihat dari Instagram, misalkan booming sedang apa nih kayak gitu ya. Ya atau dari kita lihat dari bakery-bakery luar kota kayak gitu, sedang apa yang banyak diminati oleh masyarakat. Berarti yang gitu. Lagi trending ya Mbak ya? Boleh, bisa juga kayak gitu. Yang pasti apa sih minat masyarakat sekarang, jadi kita bikin itu kemauan dari customer, bukan kemauan kita sendiri kayak gitu. Itu ya Mbak? Iya. Itu ada survei sendiri nggak Mbak? Mbak tahu oh sekarang nih lagi minatnya ini Mbak? Iya. Survei gitu ya langsung ya? Iya, betul. Kalau sekarang apa Mbak yang lagi hits? Kalau sekarang mungkin karena untuk bagi rapot kemarin ya, bagi rapot, kemudian nanti ada hari ibu, terus ada Natal tuh lagi sibuk bikin hampers gitu. Oke, hampers juga berarti ya Mbak? Iya, hampers juga. Baik, luar biasa Mbak Sarah. Ini kan sekarang udah di toko nih Mbak. Iya. Sebelumnya apakah langsung Mbak Sarah itu punya toko nih berdiri Sarah Bakery? Apa bagaimana? Dulunya seperti apa? Ya, kalau untuk toko baru buka 2019 Mbak. Jadi Sarah Bakery berdiri itu di tahun 2016. Nah, saat itu belum Sarah Bakery namanya, masih Dapur Sarah. Dapur ya. Sarah. Karena memang dari dapur rumah. Ya, Dapur Sarah. Kemudian tahun 2017 saya resign karena sebelumnya kan kerja di rumah sakit. Oh. Ya. Jadi bukan dari basic tata boga. Jadi nggak tahu tuh bikin kue seperti apa. Otodidak. Belajar terus gitu kan, bikin. Kemudian di tahun 2017 saya fokus bikin kue, buka di garasi rumah 2017. Nah, setelah itu alhamdulillah terus meningkat karena media sosial, alhamdulillah. Karena memang bukan di pinggir jalan raya, bukan di tempat yang dilihat orang banyak, masuk gang di perumahan yang banyak orang tidak tahu. Jadi berkat media sosial itu booming gitu ya, dengan kue yang sederhana tapi banyak peminatnya. Jadi 2017 itu mulai meningkat. Alhamdulillah 2019 karena nama Sarah Cake ini tidak bisa didaftarkan di Haki karena sudah ada ya di kota sebelumnya itu Sarah Cake ya. Karena saya itu punya visi yang
punya visi yang luas. Jadi ini harus didaftarkan di HAKI gitu ya, dengan nama Syarah Bakery. Jadi Syarah Bakery ini satu-satunya yang di Indonesia gitu. Jadi sudah punya hak kekayaan intelektual kayak gitu. Masya Allah. Ini Syarah Bakery tahun 2019 bulan Maret tepatnya. 2019. Ya. Baik, dari awal mula Mbak Syarah tidak ada basic sama sekali di Tata Boga. Tidak ada. Malah basic, kalau boleh tahu apa Mbak basic pendidikannya? Analis kesehatan. Oh, analis kesehatan. Ya. Makanya sebelumnya kerja di rumah sakit, kemudian memutuskan resign, coba-coba. Iya, betul. Modal nekat ya Mbak, kalau bahasa anak sekarang ya. Iya. Tapi nekat dengan perhitungan. Kadang kan orang tidak bisa membedakan nekat dengan dengan tanpa perhitungan gitu ya. Gimana nih Mbak? Ya. Nekat dengan perhitungan, boleh nih? Iya, jadi kita analisa pasar. Karena sudah bikin tuh kuenya sebanyak peminatnya gitu ya. Karena kalau kue itu pasarnya kan sangat luas ya. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa pun penikmat kue. Gitu. Tinggal lagi bagaimana kita mengemas kue ini agar menarik, gimana marketingnya agar baik gitu ya, agar packagingnya agar menarik, marketingnya kayak gitu ya. Bukan hanya saat itu orang makan suka, tapi berkelanjutan. Nah, tinggal itu yang kita kelola kayak gitu. Karena kalau bikin kue semua orang bisa bikin kue. Bagaimana mempertahankan itu yang sulit. Nah, gitu. Sangat banyak sekali ujian di situ, tapi itulah diuji. Nah, entrepreneur itu banyak ujian. Nah, mentalnya harus kuat. Jadi di situ kita belajar. Nah, dalam proses itu kita belajar bagaimana untuk mempertahankan kue ini agar bisa menjadi landmark gitu di Bengkulu gitu, bisa menyaingi atau bisa menyamai dengan bakery-bakery yang sudah ada kayak gitu sih. Luar biasa. Saya malah semakin penasaran nih Mbak Sarah. Banyak ujian yang dilalui, tidak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk udah bisa besar gitu ya Mbak ya. Yeah. Boleh Mbak kita cerita sedikit ujiannya apa? Karena kita nih buat motivasi ya Mbak Sarah ya. Bukan kita ingin melihat yang buruknya, tapi ini kita jadikan motivasi. Kira-kira apa Mbak? Boleh nggak? Boleh sedikit dibocorin ini Mbak? Boleh banget. Jadi kalau untuk mulai usaha itu memang kalau ujian itu sebenarnya sebagai ini ya motivasi kita ya, motivasi kita untuk belajar, introspeksi jadi kita menjadi lebih baik. Karena tanpa adanya ujian atau kritikan itu kita tidak bisa belajar gitu ya, tidak bisa ini berarti salah, kita harus evaluasi lagi kayak gitu ya. Bisa dari karyawan sendiri, bisa dari kompetitor gitu kan, mungkin ada yang tidak suka dengan kemajuan kita, itu biasa. Kemudian dari customer sendiri kan itu juga ujian. Tapi kalau ingin menjadi entrepreneur sejati kalau kata orang-orang ya Mbak, menjadi pengusaha itu kita siap mental. Baik, luar biasa Mbak Sarah. Saya merinding loh di sini kalau udah berbicara masalah gimana ya Mbak, motivasi itu buat kita semakin bersemangat untuk melakukannya, dan yang penting tidak boleh menyerah ya Mbak Sarah ya. Betul. Ketika Mbak Sarah gagal itu untuk bisa terus lanjut itu gimana Mbak? Karena kalau kegagalan itu pasti ada solusi sih. Setiap permasalahan selalu ada solusi. Tapi yang di benak Sarah, gimana solusi itu cepat diambil gitu, cepat ambil keputusan. Jika misalnya ada permasalahan, itu kita diamkan saja, tunggu besok, itu akan bakal banyak permasalahan yang lain. Jadi ketika ada masalah, ini misalnya kue kayak gini dikomplain, oke, gitu kan, oke, ini salah, kita rundunkan apa saja permasalahannya, evaluasi, bikin ulang, ya kayak gitu-gitu. Akhirnya kita tuh tumbuh tuh karena komplain gitu, karena kritikan orang gitu ya, terus dari celaan orang gitu. Jadi sih itu bikin kami jadi terus bertumbuh. Masya Allah. Gitu, karena memang dari nol banget ya Mbak. Saya tidak punya pengalaman di bidang bakery, saya tidak punya pengalaman memasak, tidak punya pengalaman bisnis. Jadi benar-benar dari nol. Jadi saya belajar dari orang lain, dari masukan orang lain. Jadi kita harus open, harus terima kritikan, terima masukan, terima saran. Kalau ingin bertumbuh, memang harus terima apa yang dikatakan orang lain. Masya Allah, Mbak Sarah. Dan mungkin itu semua tidak terlepas ya Mbak ya, dari amalan-amalan apa yang kita lakukan. Mungkin ya Mbak, boleh nih Mbak Sarah, saya dulu saya suka nih lihat nih di Instagramnya Sarah Bakery, kemudian di story-storynya WA Sarah Bakery, kegiatan-kegiatan dari timnya Sarah Bakery ini. Sebelum kita
ngobrol nih Mbak, kegiatan dari timnya Sarah, saya pengen tahu rahasia Mbak Sarah sukses sampai sekarang ini. Kira-kira Mbak, ini kan tidak terlepas dari campur tangan yang di atas ya Mbak Iya ya. pasti. Boleh nggak Mbak kasih kita sedikit rahasianya Mbak Sarah, amalan-amalan apa sih Mbak yang Mbak Sarah suka kerjain supaya bisa semuanya aman gitu loh, mulus semuanya gitu loh Mbak. Kalau untuk amalan seperti kewajiban umat Islam yang pasti kan sudah wajib, tidak bukan yang rahasia lagi kan, seperti seperti kita sholat 5 waktu, yang pasti bersedekah. Kalau bagi Sarah itu secara umum, bukan yang rahasia nih agar sukses itu tidak, secara umum yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia gitu. Ya itu saja yang Sarah jalankan kayak gitu. Dan juga untuk anak-anak Sarah Bakery itu Sarah tekankan, Sarah ingatkan terus untuk kita sholat kayak gitu, terus bersedekah. Jadi anak-anak itu setiap Jumat Sarah wajibkan untuk bersedekah, jadi infak. Nah, jadi ada yang selalu di up ya di Instagram itu ada Jumat Barokah. Nah itu dari sumbangan anak-anak setiap Jumat. Oke, itu dikumpulkan ya Mbak ya? Iya, jadi disumbangkan kayak gitu. Jadi konten itu untuk mengedukasi juga nih para Sarah lover. Iya, betul. Pentingnya itu bersedekah. Dan itu sangat menginspirasi sekali Mbak Sarah. Iya. Setiap hari itu dikumpulkan. Memang sudah disediakan satu tempat khusus. Iya. Dan dibukanya itu per kapan itu Mbak? Jadi, untuk sedekah ya khususnya. Untuk sedekah itu setiap hari Jumat dikumpulin sama HRD. Masya Allah. Itu wajib, jadi di absen gitu. Oh, di absen iya. Ya karena harus dipaksa dulu, udah terbiasa ya Mbak ya. Jadi kalau Sarah itu memang sama anak-anak mungkin kayak apa ya, kayak orang tua mereka, jadi semuanya di absen. Jadi sholat pun dulu tuh awalnya di absen. Ada dicentang udah sholat kayak gitu, pengajian juga kayak gitu di absen. Jadi memang harus dipaksa kayak gitu dulu. Biar jadi terbiasa. Betul. Kita di sini juga seperti itu Mbak Sarah nih. Semua nih yang ada di sini juga di absen selalu. Ada absen sholat 5 waktu. Jadi setiap bulan itu akan ada rekapannya. Begitu juga dengan sedekah. Betul. Kita juga menjalankan hal yang sama di Fadilah juga. Kebetulan manajemen dan direksi itu juga selalu mengingatkan kami untuk selalu bersedekah. Kemudian sholat jangan tinggal, karena yang paling utama itu adalah Allah ya Mbak ya. Betul. Karena saya pernah mendengar dulu satu istilah, Allah first, business follow. Jadi ketika kita sudah mengingat Allah, bisnis itu bakal mengalir saja. Mbak Sarah yakin dengan itu ya Mbak? Yakin pasti, karena kita mengejar akhirat, dunia kita dapatkan. Masya Allah, luar biasa. Boleh nggak Mbak cerita Mbak, kalau di toko Mbak Sarah hadis nggak sih? Galak nggak dengan karyawan? Galak nggak ya? Ya atau sebenarnya saya nanya sama karyawannya kali ya Mbak. Galak kayak Mbak kalau di toko. Ya jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati. Ya kalau misalnya ada kesalahan ya ditegur kayak gitu kan. Kalau mau maju tidak bisa tidak dikritik gitu kan. Dan Sarah pun sampaikan sama anak-anak juga, Sarah pun sering dikritik loh. Jadi ya Sarah open gitu, terima kritik selagi itu membangun, sekali itu memang mungkin kita yang salah. Jadi kita evaluasi, kita introspeksi diri. Jangan kita, jadi gini prinsipnya, jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan kita, tapi yang kita salahkan diri kita sendiri. Introspeksi diri dulu. Oh mungkin kita yang salah, oh mungkin kita yang ceroboh gitu. Oh mungkin ya sering kalau misalnya dikritik kan agak kurang terima, tapi kamu introspeksi dulu gitu kan. Jadi lebih mengingatkan anak-anak tuh agar lebih sering introspeksi gitu, agar kalau mau maju gitu. Kalau tidak mau maju ya tidak mau dikritik ya nggak apa-apa. Luar biasa. Gitu. Berarti tim Mbak Sarah memang begitu menjadikan Mbak Sarah sebagai role modelnya ya. Insya Allah. Role modelnya itu ada di Mbak Sarah ya. Ya Insya Allah. Luar biasa. Nah, saya kemarin juga dengar nih Mbak Sarah itu baru dapat penghargaan ya dari Bank Indonesia ya Mbak ya. Boleh Mbak cerita Mbak penghargaan apa itu Mbak? Kalau 2021 bulan apa ya, bulan Juli kalau nggak salah itu Wirausaha Muda Syariah se-Sumatera. Ya, kemudian barusan itu awal bulan lalu ya, itu usaha pengusaha syariah. Usaha syariah. Ya, usaha syariah. Sebungkulo. Ya. Dan Sarah Bakery ya yang Sarah Bakery, betul. Yang dapat penghargaan itu ya. Betul. Berarti dari 2019 ya Mbak untuk buka toko ya. Tokonya ya. Sarah Bakery 2019, sekarang 2022 sudah ada 2 penghargaan yang Mbak Sarah dapat ya.
Ya, alhamdulillah kalau untuk yang Syara Bakery, kemudian satu lagi itu penghargaan dari Bogasari ya, dari 50 UMKM yang berpengaruh seluruh Indonesia. Jadi itu kalau seandainya kita mau ikut-ikut yang kayak gitu Mbak, apakah kita yang daftar atau bagaimana, atau memang kita dinilai langsung gitu loh tanpa pengetahuan kita? Ya, itu gimana Mbak? Kalau yang kemarin alhamdulillah itu ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia. Ya, begitupun dengan yang 5 UMKM yang berpengaruh itu juga ditunjuk oleh Bogasari karena permintaan pemakaian dari tepung itu sendiri gitu kali. Kemudian kalau untuk syariah itu dampaknya ke masyarakat itu seperti apa sih Syara Bakery, mungkin dilihat dari situ sih. Gitu. Tapi memang gaungnya Syara Bakery di Kota Bengkulu ini luar biasa ya Mbak ya. Amin. Masih merintis Mbak. Ya. Orang kalau rendah hati selalu seperti itu ya. Udah sukses seperti ini masih selalu bilang masih merintis, padahal udah luar biasa. Mbak Sarah kan sibuk banget nih kalau di toko. Cara Mbak Sarah membagi waktu antara keluarga dengan toko itu gimana Mbak? Ya seperti biasa, pagi-pagi bangun, kemudian ya ke toko langsung gitu. Karena kalau suami pun mengerti ya, karena kita wanita yang pekerja gitu, dia tidak banyak tuntutan juga kayak gitu kan. Kecuali kalau kita di rumah mungkin ya kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Dan suami pun mengerti, dari saya kan dari tamat kuliah gitu langsung bekerja, jadi mengerti sih apa yang harus dilakukan. Misalnya bisa kita delegasikan dengan orang lain untuk membersihkan rumah, misalnya untuk memasak ya, jika itu masih bisa delegasikan sih nggak apa-apa. Jadi kami sama di rumah sih masih nyantai aja kayak gitu, tidak ya, karena suami mengerti. Intinya tuh orang terdekat kita tuh mengerti posisi kita sekarang apa kayak gitu. Sebenarnya di balik rezeki kita ada rezeki orang lain juga ya Mbak. Betul. Ya? Kita bisa mempekerjakan juga ya Mbak. Iya, jadi kita bisa delegasikan selagi itu sesuai dengan keinginan kita ya it's okay gitu. Oke. Nah Mbak Sarah, motivasi terbesar Mbak Sarah saat ini apa Mbak? Motivasi, keinginannya, goal ya, goal. Kalau mungkin goal, yang belum tercapai itu terus apa gitu Mbak? Untuk Syara Bakery sendiri. Boleh untuk Syara Bakery, untuk diri sendiri dari Mbak Sarah juga boleh. Oke. Kalau untuk Syara Bakery ya maunya sih Syara Bakery menjadi bakery ya yang terbesar, terlengkap di Bengkulu, serta bisa membuka ribuan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Bengkulu ya. Setelah itu bisa menaikkan derajat UMKM di Bengkulu gitu. Baik. Itu sih keinginan terbesarnya. Keinginannya ya tetap. Keinginan terbesar dari Mbak Sarah itu tetap untuk tim dari Syara Bakery sendiri ya. Dan masyarakat Bengkulu dengan adanya Syara Bakery ini bisa berkolaborasi dengan UMKM. Kan banyak UMKM di Bengkulu ini ternyata enak-enak kan, snack-snacknya. Kita juga kerjasama nih dengan 60 UMKM. 60 UMKM? Ya, di Syara Bakery gitu. Jadi karena sekarang tuh terkendalanya tempatnya masih sempit. Jadi ke depannya tuh mau memperluas tempat biar nanti bisa collab dengan ratusan mungkin ya, insya Allah dengan UMKM. Jadi kan secara tidak langsung kita bisa berkolaborasi dan meningkatkan lah UMKM di Bengkulu ini kayak gitu. Betul. Jadi jangan collabnya sama UMKM aja Mbak, sama Bang Fadila juga ya Mbak ya. Iya, insya Allah. Kalau tadi kita sempat ngobrol ya sebelum kita syuting ini, apa tadi kita kalau bahasanya kalau mau collab ya Mbak, Syara Bakery X Bang Fadila gitu ya. Iya. Boleh juga itu berarti nanti. Ide bagus juga ya. Ide bagus ya Mbak. Tapi kita jualan apa ya Mbak? Fadila Cake. Fadila Cake ya. Oke, Mbak Sarah. Ini kan juga momen Hari Ibu ya. Betul, Desember sekarang. Nah, Hari Ibu itu bertepatan di tanggal 22 Desember. Seperti apa Mbak sosok dari seorang ibu yang telah melahirkan Mbak Sarah dan membesarkan Mbak Sarah sampai seperti sekarang sekarang ya. Luar biasa. Kalau ngomong ibu tuh emang agak berbeda, agak mewek ya. Betul. Karena ya memang kalau orang tua saya, ibu sendiri itu kan waktu dari SMP itu memang single parent ya. Jadi memang saya bisa sekarang ini ya karena mama yang pasti kan. Karena beliau mentalnya sangat kuat, kemudian dia memang pejuang ya, membesarkan kami ini seorang diri gitu kan. Jadi menurut Sarah
panutan Sarah gitu ya, orang tua. Jadi memang mental Sarah terdidik sejak dini kalau kata orang kayak gitu. Iya, jadi memang peran orang tua, apapun Sarah itu bercerita tuh sama mama Sampai gitu. sekarang ya, Mbak? Iya, jadi ya menguatkan. Kalau kata orang, ribuan orang menghilang tapi asal orang tua dekat dengan kita itu masih ada pelindung gitu Masya ya. Allah. Jadi memang sangat berpengaruh lah mama dalam kehidupan Sarah. Untuk Sarah pribadi ya, peran ibu gitu. Betul. Luar biasa ya. Saya suka melo kalau udah Iya. bicara soal ibu ya, Mbak Sarah. Apalagi kalau kita memang suatu ibaratnya sebuah apa ya? Memang sudah, kalau kita bisa dekat dengan ibu, itu sama dengan kita udah dekat dengan surga ya, Mbak Sarah. Iya, ya? betul. Jadi melo nih sahabat Fadila. Boleh Mbak Sarah pesannya nih Mbak untuk wanita-wanita hebat di luar sana yang tidak hanya bekerja di rumah, maksud saya adalah seorang ibu rumah tangga, tapi juga mereka yang juga bekerja di luar rumah. Boleh Mbak Sarah pesan-pesannya? Pesannya untuk para perempuan yang di rumah. Jadi jika kita memiliki keinginan ya untuk bertumbuh, selalu open dan menerima masukan, terima kritikan dan seluruh introspeksi diri. Kemudian jika kita ingin memperbesar, kita ingin agar buahnya lebih banyak, agar hasilnya lebih banyak, yang harus diperkuat itu adalah akarnya. Akarnya siapa di sini? Akarnya ada diri kita sendiri. Jadi lebih banyak untuk introspeksi diri, lebih banyak untuk memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas diri. Jadi ada berbagai macam cara untuk meningkatkan kapasitas diri. Salah satunya adalah dengan belajar. Belajar bisa dimanapun, dengan siapapun. Jadi walaupun sekarang pun Sarah masih terus belajar, karena kalau dibanding di luar tuh masih banyak banget yang sudah sukses, yang sudah oke. Jadi kita tuh harus terus belajar. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi dengan kita belajar, kita mendapat ilmu-ilmu baru. Itu sih. Jadi insya Allah rezeki akan mengalir. Masya Allah, Gitu. luar biasa Mbak Sarah. Kalau itu untuk semua wanita hebat di luar sana. Kalau sekarang untuk satu orang wanita hebat yang telah berperan dalam hidup Mbak Sarah, boleh Mbak sampaikan sebaik kata cinta kalau bahasanya. Nanti aku nangis loh Mbak. Gak apa-apa Mbak. Iya, jangan. Nanti kita kayak apa? Bergedera air mata. Ya harus disampaikan. Boleh Mbak, supaya nanti siapa tahu ibu lagi nanti nonton. Nah, Mbak Sarah atur nafasnya dulu ya. Iya. Kayaknya nggak usah deh, nggak kuat. Oke. Boleh Mbak. Satu kata aja. Nanti dulu. Boleh minta tisu, ada boleh tisu. Nggak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Mbak ya. Kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Jadi tidak akan bisa kita membalas jasa dari orang tua kita, khususnya ibu ya Mbak. Iya sahabat Fadilah, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita sudah berbicara masalah ibu, soal ibu, cuman ada haru ya yang iya, karena merasakan dari bawah gitu ya, dari bawah. Dulu orang tua saya jualan di pasar. Oh ya? Iya, jual di pasar. Jadi benar-benar dari nol gitu. Jadi sangat tahu bagaimana kerasnya untuk menghidupi keluarga. Saya kuliah gitu kan, kuliah alhamdulillah memang dari biaya sendiri gitu kan, memang udah punya keinginan tuh harus saya itu keinginan untuk meningkatkan derajat keluarga kayak gitu ya. Alhamdulillah Allah mengabulkan berkat doa orang tua sih. Kini alhamdulillah mama sudah tenang kayak gitu kan, sudah senang alhamdulillah ya gitu sih. Jadi kalau bilang tentang orang tua, mama khususnya, itu nggak bisa diungkapkan. Iya. Sepanjang saya ngobrol dengan Mbak Sarah ini ya, dari tadi saya merinding tuh. Yang pertama saya merinding karena rahasia sukses dari Mbak Sarah. Kemudian barusan Mbak Sarah juga bercerita tentang perjuangan dari ibu Mbak Sarah sendiri ya. Semoga Allah sehatkan selalu untuk orang tua kita ya Mbak ya. Panjangkan umurnya dan tetap bisa melihat kita anak-anaknya terus maju, terus sukses di kedepannya. Mbak Sarah, saya jadi speechless karena
melihat Mbak Sarah begitu mencintai keluarga, kemudian begitu juga mencintai timnya seperti keluarga sendiri. Yang terakhir ini Mbak, pesan untuk tim di Sarah Bakery Mbak. Ya, untuk tim ya, untuk tim Sarah Bakery, Sarah Bakery itu tidak akan bisa besar, tidak akan bisa bertumbuh dengan tanpa adanya tim yang kuat dan kokoh. Jadi untuk tim Sarah Bakery, Ibu sampaikan kepada kalian semua, kita bisa menjadi kuat jika kalian bisa bersaling merangkul, menjadi kokoh dan berkembang. Jadilah tim yang hebat, tim yang kuat, dan tim yang kompak. Demi Sarah Bakery dan demi Bengkulu. Masya Allah, luar biasa. Kapan-kapan kita boleh ya main mungkin ke Sarah Bakery langsung ketemu dengan tim-timnya Mbak Sarah ya. Boleh. Kita bawa tim dari Bang Fadilah. Ya. Ngapain kita ke Sarah Bakery? Boleh, silakan. Nanti hubungi dulu kita collab kan, Boleh, kita main collab. TikTok bareng. TikTok bareng boleh, kita Iya. TikTok bareng. Kita konten bareng ya Mbak Iya. ya. Boleh ya, kita konten Salah satu bareng. talentnya ada di sini. Betul, Mbak Sarah. Ibu-ibu Capsec. Mbak Sarah bawa salah satu timnya juga yang kebetulan juga talent Iya. di TikTok. The power of media sosial ya Mbak Betul. Sarah ya. Sebelum kita tutup, satu lagi nih. Dari tadi saya satu lagi terus ya terakhir. Iya. Berbicara tentang media sosial nih Mbak Sarah, kan sekarang di era digital, apa-apa posting, Betul, apa-apa iya. foto, apa-apa dinaikin ke media sosial. Mbak Sarah gimana tuh menyikapi itu? Iya. Juga besar juga gara-gara media Iya, sosial ya? karena ya dari awal dari rumah kita jualan online dulu BBM ya. Jadi cara posting awal pertama kali itu BBM sama Facebook. Sejak itulah jadi dari orang yang tidak tahu jadi tahu, apalagi kan bukan di pinggir jalan raya kan. Jadi kekuatan media sosial itu sangat luar biasa sekali. Dan terus untuk media sosial kita harus tahu dulu algoritmanya seperti apa. Kemudian setiap platform itu audiensnya, pelaku audiensnya seperti apa kayak gitu. Jadi kita harus belajar bagaimana mengetahui karakteristik audiens tiap-tiap platform seperti itu. Jadi itu sih yang dipelajari. Kalau misalnya kayak di Sarah Bakery sendiri itu kami ada video reels gitu ya, lebih ke cerita kayak gitu, cerita. Tapi masih tetap ada unsur iklannya kayak gitu. Baik, memang apapun usaha yang kita lakukan tetap kreatif itu juga harus yang jadi yang utama ya Mbak ya. Iya. Tapi memanfaatkan media sosial di zaman Iya. sekarang ini. Betul. Semua orang pegang handphone. Betul Tidak ada orang yang sekali. tidak pegang Iya. handphone sekarang. Apapun sudah bisa di scroll dengan tangan mereka sendiri ya Betul. Mbak ya. Baik Mbak Sarah, luar biasa sekali ini sahabat Fadilah obrolan saya dengan Mbak Sarah Haris, owner dari Sarah Bakery. Sampai berlinang-linang. Ya, berlinang-linang air mata. Iya, Mbak bisa aja Mbak Sarah ini. Sebenarnya Iya, saya soalnya kalau udah bahas itu tuh gitu ya. Iya. Langsung flashback gitu ya, masa-masa dulu kayak gitu. bermunculan ya Mbak ya. Iya, langsung iya. semuanya ya. Tapi terima kasih Mbak Sarah. Sama-sama, Terima kasih atas banyak. sharingnya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Jangan pernah bosan ya Mbak. Insya Allah. Next kita bakal ketemu lagi, kita bakal Yes. ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Yes. Sarah ya. Tentunya nanti kita bakal sharing tentang yang lainnya. Oke, terima kasih juga Bang Fadilah di Cerita Fadilah, luar biasa sekali. Ini menginspirasi. Masya Allah. Sangat menginspirasi. Pokoknya ditunggu ya, collapse Oke, siap, Sarah Bakery insya Allah. X Bang Fadilah. Yes. Nah, sahabat Fadilah, itu tadi obrolan saya dengan Mbak Sarah ya. Begitu banyak yang bisa kita ambil dari beliau, motivasi hidupnya, kemudian apa saja yang sudah dilaluinya. Semua itu tidak terlepas dari peran dari keluarga dan pastinya juga peran dari Allah Subhanahu. Demikian untuk episode podcast Cerita Fadilah kali ini. Kita jumpa lagi di podcast Cerita Fadilah berikutnya. Sampai jumpa. Aku Cerita Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh dari kemarin Mbak Sarah kalau Iya. udah